Yes, kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kita melihat hari demi hari yang ada hanyalah persoalan dan pergumulan hidup. Tapi kita mau belajar pada bulan ini dan pada akhir bulan ini bagaimana nilai Kristiani boleh ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada satu value, ada satu makna, ada satu hal sehingga kita boleh berbeda dengan anak di luar Tuhan. Kita boleh gak sama dengan mereka. Mari kita belajar bersama dari satu perenungan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ada dalam slide saya. Nilai-nilai Kristiani, value of life, nilai kehidupan. Mari kita baca bersama, saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Sama-sama katakan, telah apa? Ditebus. Saudara dan saya ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat yang ditebus artinya apa? Sudah dipisahkan. Artinya apa? Sudah dibayar lunas dan menjadi miliknya Kristus. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Sama-sama katakan dengan apa? Darah yang mahal. Darah Yesus. Allah kita. Dia turun ke dunia. Untuk apa? Saudara dan saya. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, ada saya garis bawahi, ada satu darah yang mahal. Bukan dengan hal yang sia-sia. Bahkan jauh melebihi yang namanya emas dan perak. Saya ingat-ingat kita sudah ditebus, kita sudah lunas, kita sudah memiliki, mewarisi cara pandangnya Tuhan. Bukan cara pandangnya nenek moyang kita. Yang berbeda. Saya tulis sesuatu hal yang nilainya tinggi, harganya pasti mahal. Sesuatu hal yang kalau dibalik, harganya mahal itu pasti nilainya tinggi. Ini dua hal yang kontras. Maka kita akan bersikap apa? Menghargai, menjaga dengan baik. Saya ingat Bapak Ibu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Saya tuh dapat hadiah. Saya enggak tahu, saya dengan namanya jam tangan itu biasa Bapak Ibu. Yo jam tangan dipakai, lihat jam selesai Bapak Ibu. Betul ya? Cuma waktu itu ada satu berangkat, saya enggak jadi berangkat. Kemudian karena enggak bisa dia bilang, Pak nanti tak hadiahi ya. Tak hadiahi jam tangan. Yo pikiran saya jam tangan yo podo ae Bapak Ibu, betul ya. Kemudian dia kasih bungkusnya itu kayak kayu besar. Segini Bapak Ibu. Wih jam tangan model apa? Tangannya perkasa Bapak Ibu ya. Dikasih jam tangan warnanya apa? Dosnya bambu. Terus digeser, terus ada sertifikatnya, ada jamnya, ada sarungnya, ada apa. Terus jamnya yang tak pakai ini Bapak Ibu. Tadi tak goleki Pak Gem, tak pikir hilang. Soalnya orangnya bilang, Pak ini yang dipakai Obama. Obama, aku kaget loh, presiden nganggo jam iki. Kemudian ya karena namanya itu iseng, saya browsing Bapak Ibu jam ini Bapak Ibu. Tak coplok aja. Dipakai Obama waktu itu Bapak Ibu. Kemudian tak pikir, tapi ini sudah, ininya sarungnya tak ganti yang tangannya Bapak Ibu. Pada waktu saya dapat ini, aku enggak nyangka bahwa ini harganya mehong, mahal Bapak Ibu. Kemudian saya browsing, loh ya mahal harganya ternyata. Saya tuh enggak pernah tahu jam. Tapi seumur-umur saya pakai yang tahu merek ini cuma 1-2 orang. Pak itu Seven Friday ya? Iyo. Saya pakai selama ini semuanya bodoh diem-diem dan enggak tahu kalau jam ini mahal Bapak Ibu. Terus dia kasih cara. Caranya Pak tak kasih tahu ya supaya enggak rusak. Jam ini setiap minggu, setiap 3 hari sekali mesti dikocok-kocok. Enggak usah banter-banter karena ini bukan ngocok buah dia bilang.
ngocok jus, dikocok-kocok. Supaya apa? Supaya otomatisnya enggak mati. Lek mati bayar mahal Pak. Sesuatu yang bernilai tinggi saya ingat berarti saya setiap hari harus kocok-kocok ini sebelum saya berangkat kerja. Lek tak pakai terus enggak apa-apa. Zaman lalu saya belum suka olahraga lari Bapak Ibu. Kalau sekarang jam-jam tangan yang saya murah-murahan tak pakai yang lari supaya saya bisa tahu kilometernya saya lari. Supaya bisa tahu denyut jantung. Ini kan daun apa-apa Bapak Ibu, betul ya. Cuman saya tahu kalau sesuatu yang bernilai tinggi pasti harganya mahal. Apalagi sudah sebut-sebut nama Bapak Presiden yang pakai Bapak Ibu. Amerika mana lo? Tak browsing, mahal yo ternyata. Lumayan ya. Lek dikasih ini lah mau saudara ya. Wong wis tahu mahal Bapak Ibu. Pertama kali saya pikir gini, loh Pak kok enggak mendingan mentahan aja dalam hati Bapak Ibu ya. Sesuatu yang mentahan itu lebih enak betul. Cuma enggak punya nilai Bapak Ibu. Kenapa? Uang itu kan berapapun yang masuk bank sudah kita enggak megang. Kalau ini kan setiap saya tahu oh ini dapat berkat aku enggak jadi berangkat aku dikasih orang hadiah ini. Saya tak pakai daripada hilang Bapak Ibu ya. Tak simpen ya daripada aku hilang belain. Tadi saya cari supaya ada contoh yang lain. Soalnya pagi tadi contohnya lain Bapak Ibu. Singkat cerita kalau harganya mahal kita akan bersikap menjaga. Menghargai dengan baik. Lah iso malam-malam aku beli campur tak tutupi gak tak pakai Bapak Ibu. Lah orang tahun tidak rampas. Jaga baik-baik supaya tidak hilang. Oh satu lagi Bapak Ibu. Karena saya tahu menjaga kesehatan. Tiba-tiba tadi ngomong-ngomong. Ono botol ngombe Bapak Ibu. Botol minum kecil. Ini botol minum kok kecil? Ya enggak. Tadi bicara-bicara dengan Pak Tabri. Dengan Pak Mulia. Yoga cocok. Oh minum saya banyak literan. Tapi dia ngomong. Ini kecil. Ini yang namanya soda dimasuk sini. Soda hilang. Ayo percaya enggak? Kalau saudara enggak tak omongin kan dia enggak ngerti. Kayak botol minum biasa, betul? Ini harganya mahal. Gak sengaja saya jalan karena mahal, gak menghargai. Copot, jatuh, ininya plastik tutupnya pecah. Tutupnya gak nemu Bapak Ibu. Terakhir ada online, harganya tutupnya 345.000. Ayo, belani gak beli. Tapi lek gak ono tutupnya, gak bois Bapak Ibu. Bolong. Mosok saya pakai jalan-jalan di mall bolong gini Bapak Ibu. Lah yang enggak bisa dikempit diapain? Karena apa? Ada nilainya. Dan ini ya enggak asli, ini palsu. Tapi ya mirip lah Bapak Ibu. Bayang no tutup tok mek plastik 345.000 Bapak Ibu. Tutupnya tok. Artinya apa? Artinya dia bilang, terus dia ngomong lagi. Ini tak kasih hadiah. Karena dia mau ngeklaimkan ini, dia harus 2. Terus gak payu, terus diberikan saya. Loh, hal yang gak payu saya bisa dapat berkat Bapak Ibu, betul. Ini namanya nano water can. Apa ibu gak ngerti aku ya Bapak Ibu. Pokoknya ini kalau katanya kalau ngeluh-ngeluh ditempel-tempel hilang. Nah, lek kurang duit ditempel-tempel ya tetap ngeluh Bapak Ibu ya. Jadi masalahnya Bapak Ibu, dikatakan di dalam 1 Petrus itu dengan darah yang mahal. Saya botol ini bolak-balik ya tak pewajang saya pelayanan di gereja di sini apa ya ndak ono sing komen. Botole api ya gak ono Bapak Ibu. Wong cuman botol. Tapi lek ilang ini saya sedih Bapak Ibu. Ketinggalan, yo saya balik Bapak Ibu. Beberapa kali saya balik, ketinggalan Bapak Ibu. Di gereja, tapi gak hilang Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada harga yang mahal, ada harga yang memang harus dipilih. Dan ini bilang Pak hati-hati ya. Dan dia punya banyak segala macam Bapak Ibu. Untuk keseimbangan, untuk apa? Masalahnya apa? Kembali lagi. Kalau kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus. Kita tidak bernoda, tidak bercacat. Ada yang berbeda. Ada penghargaan yang berbeda. Nah kita mau belajar prinsip, mungkin 1-2 prinsip Bapak Ibu. Prinsip nilai Kristen dan yang bukan. Yang pertama gampang, bicara tentang fokus. Semua orang pasti punya fokus hidup. Pasti semua orang punya hal yang dimau, fokus.
Tadi saya bilang Pak Mulia fokusnya sekarang saya tahu sekolah dan Pendeta Yosua ya mau sekolah, Marino S2. Itu fokus Bapak Ibu. Masih pelayanan tetap fokusnya ya kuliah. Fokusnya ya pelayanan, 2. Yo nang mari Bapak Ibu, betul ya. Saya tadi bicara Sinyo di kamar mandi. Kapan semester 7? Sudah wisuda, habis ini terakhir. Seni, waduh. Yang flag Bapak Ibu ya. Kadang fokusnya, orang pasti punya fokus Bapak Ibu. Kalau saya ditanya fokusnya apa? Sekolah, ya enggak, wis buyar sekolahnya. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Sudah enggak lagi pengen sekolah. Wis mandek Bapak Ibu. Sudah menikmati, sudah sampai akhir. Nah, jadi fokusnya sekarang ya lain lagi. Kalau fokusnya tetap, ya kita enggak maju Bapak Ibu. Nah, fokus itu Alkitab bilang hidup berpaut. Berpaut itu nempel. Berpaut itu fokus, bersandar, percaya, seturut, menyenangkan. Yang menjadi fokus kita. Kalau orang tanya, fokus itu kelihatan dari apa yang tampil, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan. Kalau orang lihat fokus saya, yo pelayanan. Terus apa lagi? Olahraga, mau itu fokus. Saya naik tiang itu bolak-balik modelnya pancet, yo tetap tak tayangkan Bapak Ibu. Naik di atas tiang, naik itu Bapak Ibu, saya happy soalnya. Meskipun ada bosan, yo tak tayangkan saya. Wong saya seneng Bapak Ibu. Ya kan? Saya merasa bahwa dengan saya bisa naik ke situ, saya mau buktikan gelantungan. Yang badannya gede-gede enggak bisa loh. Saya tuh mau mengece yang badannya masal Bapak Ibu. Kon gak iso, bisa. Buktikan. Sampai semua tahu, sampai mahasiswa saya ngomong, loh Bapak itu ya pelatih gym dah. Loh. Fokus. Karena saya suka memberikan informasi naik di atas tiang gelandotan. Yang Bapak Ibu sering tak tayangkan. Terus yang sering tak ungkapkan apa? Saya ngajar. Saya dosen juga Bapak Ibu. Sering tak tayangkan anak-anak mahasiswa. Foto. Buat apa Pak? Beberapa nanya. Dosen milenial suka foto ini. Enggak. Karena di beberapa kampus yang saya ngajar, itu kalau absen itu online. Kalau sudah habis, dia datang lupa absen, dia harus ke dosennya, terus saya tinggal tak tunjukkan foto. Fotomu sing di bunderono, buletono, nanti saya oke. Absen tujuannya. Jadi tidak ada dusta. Nah kenapa fokus itu? Saya tidak mau dengan anak-anak mahasiswa saya tukaran. Apalagi anak mahasiswa S2 Bapak Ibu ya. Saya datang Pak. Saya ngomong di Surabaya. Oh gak tau ketok gondolmu kok. Di teko saya bilang. Tapi ya itulah fokus. Saya sering tayangkan olahraga. Saya sering tayangkan ngajar sama pelayanan. Jadi kenapa saya tayangkan itu ya? Karena saya mau seturut apa yang Tuhan mau. Karena berbeda dengan dunia. Saya belajar tentang kisah Ayub. Ayub ini berbeda dari yang lain Bapak Ibu. Saya waktu mencari tentang Ayub ini, saya itu karena membaca rutin menemukan Bapak Ibu. Ayub itu kan dari awal dikatakan Ayub itu saleh. Ayub itu takut akan Tuhan. Ayub 1-2. Jujur. Cuma dipikir-pikir, iki pasti sebelumnya wis percaya Tuhan ini pasti ini. Karena sampai setan ngomong, sampai Alkitab mencatat iki orang saleh, baik dan menjauhi kejahatan. Bahkan ayat 5 dikatakan habis anaknya pesta, Ayub selalu minta ampun, mempersembahkan korban bakaran. Dia takut kalau anaknya berbuat dosa dan mengutuki Tuhan dalam hati. Sejak kapan Ayub ini boleh kenal Tuhan? Ayub fokus sama Tuhan ini bukan saat dia setelah kaya. Bukan. Bukan saat dia sudah memiliki segala sesuatu. Bukan. Ayub ini bisa kenal Yesus, kenal Sang Pencipta,
Bukan karena dia lagi situasinya enak. Saya nemukan Ayub 29 ayat yang keempat. Ada di dalam slide saya. Dikatakan sejak remaja Ayub kenal Tuhan. Ayub bahkan ngaku, dia bilang, Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi dikatakan apa? Seperti ketika aku mengalami masa remaja. Masa remaja itu belum punya sesuatu Bapak Ibu, belum punya harta, belum punya yang dimiliki. Masa remaja itu adalah masa untuk studi dan sekolah, betul? Masa untuk bergantung kepada orang tuanya, masa remaja. Kalau di dalam KBBI remaja itu adalah usia SMP, usia kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah Ayub ini dia mengalami value of life, kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, masa remaja. Sehingga pada saat Ayub pasal 1 sampai 5 dibangga-banggakan punya harta, punya segalanya, punya apa, ayat 6 sampai ayat yang ke-19 semuanya habis. Hartanya habis. Titik nol. Kemudian anaknya meninggal. Semuanya meninggal. Dihabisi sama iblis Bapak Ibu. Tuhan cuma bilang apa? Jangan habisi nyawanya. Tuhan sudah yakin bahwa Ayub ini kenal Tuhan sejak masa remaja. Yang notabene belum punya apa-apa, belum memiliki apa-apa. Dan dia tidak melihat itu. Sehingga Ayub 29 ayat 4 ini mewarnai hidupnya. Pada waktu 20 kejadian habis-habisan, pegawainya lapor, bos, anakmu semua meninggal. Siap hati enggak kita seperti itu Bapak Ibu? Bos, harta semua habis. Sekarang harta enggak bisa buat pegangan itu Bapak Ibu. Hari ini ada bahkan bisa habis semua. Tapi Ayub santai dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Artinya apa? Tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi masih habis hartaku. Meskipun anakku semua tidak ada. Dia mengatakan apa? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Dia bisa bilang apa? Puji Tuhan. Berat loh Bapak Ibu. Bahkan ayat 22 dikatakan bahwa dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak ada ngomong jelek tentang Tuhan, dia tidak ada ngomel tentang Tuhan, dia tidak ada kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Masa remaja dia sudah bergaul dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang maha kuasa. Ayub 2 ayat 10 bilang, apakah kita mau terima yang baik saja, tidak mau terima yang buruk? Apakah kita cuma mau terima yang enak toh, tidak mau terima yang buruk? Yang buruk bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Ayub tahu masa remaja dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah tahu pola pikir Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi ada pihak luar, ada pikiran kita, ada iblis, ada semuanya yang membuat kita akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Sehingga dia bilang Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hari-hari ini kita yang mengalami situasi kurang menyenangkan, mari kita belajar memiliki nilai di dalam Kristus. Memang anak Tuhan bisa sukses betul. Cuman yang dicari ikut Tuhan bukan sukses, bukan kaya, bukan gelar tinggi dan semuanya. Kalau itu yang dicari, Ayub pasti sudah meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Eko Tuhan itu mencari yang tidak kelihatan. Bukan yang fana. Bukan yang enak Bapak Ibu.
tapi nilai yang ada di dalam kekekalan. Sehingga semuanya akan apa? Ditambahkan. Matius 6:33. Bukan dikasih dulu. Kalau kita mencari yang namanya kebenaran, mencari yang namanya Yesus, mencari yang namanya yang punya sorga, semuanya baru ditambahkan. Semuanya baru diberikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan dibalik. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah kunci mencari Tuhan. Oh bukan Bapak Ibu. Cari kebenaran. Cari Yesus sehingga apa? Masalah boleh seperti Ayub muncul. Cuman di end akhirnya Ayub kembali Bapak Ibu. Anaknya 10 udah bisa balik. Dikasih yang baru. Betul? Berkatnya yang lama sudah tidak ada. Dikasih yang baru. Fokusnya bukan harta. Dia bilang, masa kita mau terima yang baik, gak mau terima yang buruk. Saya ingat terima yang buruk. Kejadian pada papa saya Bapak Ibu. Ceritanya matanya burem, mau operasi katarak. Pada waktu bulan Juni. Sudah periksa. Kemudian sudah ngecek ke asuransi. Free. BPJS juga punya. Free. Ya sudah saya ngomong. Kalau enggak mau antri, mumpung punya asuransi ya sudah pakai aja. Daftar. Tapi karena 16 Juni mama saya itu ulang tahun. Papa saya mundur. Kita setuju. Mosok operasi mama nanti kan ditembel matanya Bapak Ibu ya ditambal ya. Mosok ulang tahun papa saya matanya tembelan Bapak Ibu. Nanti kalau perayaannya mama saya. Wis mundur saja. Sudah janjian 19 Juni mau operasi katarak. Entah 1, 2 sudah. Sudah saya cek bedanya sama BPJS. Bedanya cuma lensa. KB mirip, obatnya mirip. Dokternya yo spesialis, podo yang BPJS. Adiknya papa saya pakai BPJS free, yo sama. Cuman bedanya lensa monofokal. Oh, saya nanya, sampai saya bilang, enggak nambah lagi ya. Karena cashless langsung bayar. Iya. Nah, namanya terima yang buruk itu kan kita enggak tahu. Masalah mesti muncul Bapak Ibu, betul ya? Yo gak ngundang, yo gak mau. Tiba-tiba 10 Juni papa saya itu habis bersih-bersih lantai 2, keringetan, duduk di badukan rumah. Habis duduk itu biasa Bapak Ibu. Duduk, kemudian karena keringetan, di AC kan, bukan AC. Di embong, di depan ada badukan. Tinggi Bapak Ibu di depan rumah saya. Terus waktu berdiri itu kecedit, kelek. Sudah hanya itu ceritanya. Terus tak bisa jalan. Lek gak bisa jalan, terus kemudian kan langsung sakit Bapak Ibu. Langsung gak bisa jalan. Loh, padahal gak jatuh loh. Saya dikabarin mama saya, ini nanti langsung pijet sore. Iya. Loh, gak jatuh kan? Saya bilang, enggak. Loh masalah itu loh muncul Bapak Ibu. Cuman duduk terus berdiri. Saya ingat, lek duduk berdiri gak pernah ada masalah, betul? Wong orang bisa duduk lupa berdiri Bapak Ibu ya. Iklannya sofa waktu itu Bapak Ibu, waktu zaman kecil. Kalau sudah duduk lupa berdiri, iki duduk berdiri langsung sakit Bapak Ibu. Ketarik, tidur enggak enak, jalan enggak enak. Terus pijet ya sudah mengalami. Pijet sekali 2 kali ya enggak bisa. Pijet itu kan ada yang pelan-pelan, ada yang diongkek-ongkek Bapak Ibu ya. Papa saya pijet yang mahal dan diongkek-ongkek, yo gelem ae. Karena dipikir waras, wis tambah enggak waras Bapak Ibu. Singkat cerita begitu ndak waras, terus wes pijet aja di Sidoarjo, Sidokari. Pertama di Kapasan Setopan, gak waras. Loh, ya wes di Sidokari. Itu dokternya, bukan dokter, pijetnya guru olahraga semua, sarjana olahraga. Oh ya wes, oke ke sana Sidoarjo. Sudah dicoba sama infrared, yo ndak enak Bapak Ibu. Ya sudah, seminggu 2 minggu, wes ke dokter.
dokter ay. Begitu krungu dokter Bapak Ibu. Semua ngomong hati-hati loh. Sudah 70 lebih. Bapak saya sudah 72, 73. Awas. Lek tuwek ke dokter bahaya. Betul? Ya betul. Coba Bapak Ibu. Wes ke dokter aja. Ke dokter di foto. Nah hasil foto MRI saya tayangkan Bapak Ibu. Ternyata L1, L2-nya oke. Ini bukan L2, L3. Manusia itu punya luas itu ada 5. L1, L2, L3, L4, L5 sama L5, S1. Nah L5, S1 itu berbeda. Nah papa saya L1, L2-nya oke, normal. Kemudian L2, S1-nya normal. Yang rusak cuman L3, L4, L5. Itu setelah MRI Bapak Ibu. Sehingga ada saraf kejepit. Nah langkahnya harus operasi. Saya bilang sama dokternya baru konsultasi. Berapa dok biayanya? Biayanya 250 jutaan. Terus saya bilang, dok punya asuransi bisa coba saja. Ya wes Bapak Ibu namanya 250 juta lah ya duit gede Bapak Ibu. Buat saya duit gede Bapak Ibu. Buat beli pentol bisa berapa rombong Bapak Ibu ya. Karena pendeta Yosua juga bilang pentol, saya juga ngomong pentol 250 juta, saya 10, bisa 100 pentol Bapak Ibu, 100 rombong maksud saya. Beli Bapak Ibu. Sak wonge, oh pendeta Yosua, sak wonge dituku. Saya merasa Bapak Ibu, aduh Tuhan kok ya ono masalah, terus Papa masih bilang wis doa sama Tuhan ya wis. Terus kemudian ya sudah, kita tahu ini masalah Bapak Ibu. Kemudian kita proses asuransi, oh berhasil. Disetujui 257 juta. Wes, lego Bapak Ibu ya. Seneng. Tapi namanya omong-omongan itu banyak. Kalau enggak fokus sama Tuhan, fokus sama cangkemnya orang, blind Bapak Ibu. Temennya mama papa saya semua ngomong, ojo operasi, bahaya. Lumpuh. Ditakut-takuti Bapak Ibu. Kalau kita enggak fokus sama Tuhan, wis stres Bapak Ibu. Saya yang enom gini, temannya papa saya bisa nyari saya. Soalnya saya kumpul sama papa saya, ditelepon. Kamu tak kasih tahu Fit ya, ojo operasi. Wis biarno, papa meminta jarno, engkau lumpuh gak coba jalan Bapak Ibu. Vonis itu banyak. Cuman saya bilang Bapak Ibu, masa kita mau terima yang baik saja, enggak mau terima yang buruk Bapak Ibu. Wong, lek sampai di ACC kan enggak bayar. Betul? Lek gak bayar, lah gak ruwet sih Bapak Ibu, betul enggak? Tapi ya lumpuh enggak. 10 orang 9 ngomong lumpuh, hati-hati. 1 tok teman papa saya yang di luar negeri ngomong enggak apa-apa. Sekarang medis api, gak ini, gak itu. Teman saya akrab juga bilang hati-hati loh. Lumpuh operasi, sudah 70 lebih. Tapi papa saya bilang gak kuat tidur, gak enak. Apa saya tahu Bapak Ibu, soalnya selalu ngomong aku gak bisa turu, gak enak. Goyang sakit, apa sakit Bapak Ibu. Oke singkat cerita akhirnya apa? Wis semangat masuk rumah sakit Bapak Ibu. Sudah. Untuk apa dijalankan? Dokternya bilang ini nanti, ada gambar satu lagi Bapak Ibu. Nah itu tulang-tulang yang ruwet karena bermasalah semua. Yang hitam itu Pak, semua sudah kempes-kempes. Aku basio dikasih tahu, aku bukan sekolah dokter, yo gak ngerti lagi kempes, yo opong ireng kabeh ambek putih Bapak Ibu. Gambar ya kan, lek gambar capce, gambar mie, gambar steak ya aku tahu. Ini tenderloin, ini sirloin, ini ditunjukkan, ini loh Pak kempes semua. Yang mana tuh yang kempes? Bapak itu gak ngerti, ya iya dong uang sekolahnya lain, saya ngomong. Terus dia ketawa-ketawa, ini loh Pak, ini kempes semua, ini penyet semua, ini harus dinaikkan, ini itu. Ya. Tapi bersyukur itu saya tayangkan satu. Ada fotonya Pastor Yosua di situ Bapak Ibu. Muncul. Bosnya teko Bapak Ibu ya. Waktu mau operasi Bapak saya tak omong, Pak Gem, mana telepon langsung. Wah, kemudian pendetanya desa juga datang. Pendetanya kakak saya juga datang. Pendetanya mama saya juga datang. Loh lek teko kabeh pendeta mosok gak waras Bapak Ibu ya. Wong gembalaku ya doano Yosua ya ono. Mosok gak waras Bapak Ibu ya. Tapi saya ngalami di doano ya enggak bisa. Sudah, pokoknya masuk. 2 hari sebelumnya. Loh, ini perjuangannya banyak. Ternyata 20 Juli operasi. 18 Juli masuk.
18 Juli masuk jam 12 siang saya nganterkan, tiba-tiba rumah sakit bilang, mohon maaf Pak. Ada satu pengumuman dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan, dikasih tahu, itu saya tayangkan. Dia tayangkan itu, dia bilang, mulai tanggal 17 Juli. Saya masuknya 18 Bapak Ibu. Dikatakan kalau AIA sudah tidak bisa lagi cashless, harus bayar duit di depan. Ini pengumumannya Pak. Loh saya kaget, loh kan sudah di ACC. Mohon maaf Pak, Bapak mesti sediakan uang 257 juta supaya dijalankan operasi tanggal 20. Saya bilang yang namanya ujian ini banyak loh Bapak Ibu. Adik saya tak omongi, ada masalah ini. Kamu cek asuransi, saya ke rumah sakit. Kemudian ada pengumuman lagi, mulai pertanggal 15 Juli ada 5 rumah sakit di Surabaya yang harus bayar dulu baru ngeklaim di asuransi. Mitra Kenjeran, mitra keluarga yang di Darmo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, ortopedi yang di Ciputra itu masuk yang ada lampu-lampunya, Rumah Sakit Premier Surabaya, sama Siloam Surabaya. Nggak bisa lagi cashless. Cashless itu masuk wis gak bayar apa-apa. Tapi dia ngomong kalau sebelumnya 4 rumah sakit April itu nasional yang di blacklist. Tapi nasional bilang, enggak kita enggak mau pakai bayarnya angel. Wis pokoknya singkat cerita kita tahu bahwa itu yang paling susah itu adalah yang di nasional Bapak Ibu. Dari awal. Dan saya juga bukan orang barat jadi enggak ke situ. Cuman saya ngomong dokternya dok, pindah rumah sakit aja. Enggak bisa Pak saya di mitra. Mitra ya kena blacklist harus bayar tunai. Wis caranya Bapak pindah dokter atau Bapak bayar dulu. Loh saya cuma bisa milih apa? Wis aku ketuhannya Bapak Ibu ya. Soalnya salah satu cara bayar papa saya ngomong, oh no, duit toh. Papa saya tahu, Pak ini mesti cashless. Tak tanya no dulu. Terus mama saya ngomong, ya wis kita doai, Benisa. Surat itu bilang apa? Semua ditangguhkan. Pikiran saya apa? Kan sudah beres, nggak bayar. Loh sekarang sudah operasi, sudah mau operasi, sudah takut yang namanya lumpuh atau waras. Satu sisi mesti bayar. Tunai dulu. Ya sudah, kita doa, kita lakukan, kita punya hikmat, saya ngemail, saya nanya, saya memastikan. Karena ACC-ACC yang sebelumnya ada, Bapak Ibu. Singkat cerita, ternyata berbeda. 18 sore dijawab oke untuk Bapak Ong. Wah, kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Karena biasanya orang masuk Pak, itu enggak ngomong asuransi dulu. Merasa sudah cashless, sudah aman, baru ngomong. Lek saya enggak, saya ngurus dulu karena saya enggak mau nambah duit apa-apa Bapak Ibu. Saya biasanya lapor dulu, saya biasanya di ACC dulu. Dan hari itu dokter bilang, semua ketolak Pak. Hanya punya Bapak Ong yang jalan. Bapak Ong itu bapak saya Bapak Ibu. Saya ngomong ajaib yo. Mau minta free yo enggak gampang loh Bapak Ibu. Wah sudah, berhubung proses dijalankan. Operasi tanggal 18, singkat cerita selesai Bapak Ibu. Cuman operasinya mulai 20 Juli jam 8. Jam 8 lebih 5 masuk ruang operasi. Lama Pak ya, 4 jam. Karena tulang kejepit ini agak pelan. Karena sudah penyet di bawah apa semua. Ya sudah. Bapak Ibu tahu masuk jam 8, jam 12, jam 3, jam 5 belum keluar. Sampai keluarnya itu setengah 9 malam Bapak Ibu. Kita sudah mikir pikiran jahat beberapa keluarga, beberapa teman papa saya bilang, ya apa operasinya? Saya masih bilang belum. Wah gawat. Bapak Ibu lihat ya. Mulutnya manusia lah cangkemnya elek Bapak Ibu ya. Lah operasi gak mari-mari berarti gawat. Loh. Papa saya waktu itu ngomong, Kak Popo, masih yo saya mati saya siap. Loh, bois Bapak Ibu ya. Papa saya ngomong apa? Mama saya mati, mak saya usia 58. Oh papa saya 72 anak wis jauh. Papaku mati, dia ngomong ke teman-temannya, saya ngrungokno, usia 69. Aku luwes suwe aku urip. Berarti luwe bangga Bapak Ibu, betul ya? Terus papa tak begini, papa, lek tulang iku gak mungkin mati Pak. Paling elek lumpuh Pak. Dan bisa kursi roda dan lain-lain. Saya ngomong,
Wis ojo pusing. Dan sudah menyerah Bapak Ibu, rela. Bukan menyerah mau kalah, bukan Bapak Ibu. Nah singkat cerita operasinya lama terus dokternya malam-malam manggil Bapak Ibu. Dia jelaskan, Pak ini operasinya papa saya sininya patah Bapak Ibu. Kalau kaki itu ternyata dipandu sama tulang di sini. Kalau tangan di bagian leher Bapak Ibu. Nah dia ngomong ininya patah Pak, dipasang pen panjang di sini. Dipasang pen. Lalu dia bilang, oh manusia itu punya 6 bantalan. Nah papa saya itu bantalannya hilang 2. 2 apa 3. Jadi dipasang bantalan baru. Oh berarti 2 kerjaan. Lagi Pak, tulangnya tuh mepet banget. Karena mungkin dulu kerjanya berat Bapak Ibu ya, punya toko angkat-angkat apa. Tulangnya nih mepet-mepet jadi dironggangkan Pak. Baru yang keempat ngurusin yang tulang kejepit. Saya bilang, oh pantas kemarin dipijet, tusuk jarum, diapain. Ya nggak bisa. Terus kemudian papa saya siuman jam 9 malam. Tak bilang, oh semua seneng Bapak Ibu. Terus papa saya ngomong, suwe Pak. Terus singkat cerita malam sudah siuman langsung keluar tagihan Bapak Ibu. Pak mohon maaf, karena lewat 4 jam dari 275 jadi 398 juta Bapak Ibu. Loh ini duit kabeh enggak yo? Sebab adik saya ngomong loh, kok bisa? Iya, ruang operasi itu Pak. Enggak bisa, kalau sudah ngomong 4, enggak bisa nambah 4 jam, enggak bisa. Nambah sejam. Wih larang Bapak Ibu ya. Terus kita yang ngomong, kita ngemail ke pihak asuransi bilang apa? Ya kita jawab besok Pak, karena yang di ACC 250-an. Waduh, namanya masalah muncul lagi Bapak Ibu. Dan saya enggak takut, wes gak apa-apa, nanti kita urus besok. Singkat cerita Bapak Ibu, kita ngomong, kita ini sampai enggak dijawab-jawab, sampai mau keluar. Sampai akhirnya hari mau pulang dijawab, kenapa ya? Kok luasnya yang kena? Kok bukan kakinya? Saya enggak ngerti Bapak Ibu. Saya ngomong loh yang sakit apanya? Saya bilang kakinya. Loh kok bisa tulang belakangnya? Ini sama-sama orang buta, podo ambil orang buta. Gak ngerti Bapak Ibu. Asuransi enggak ngerti kan bukan medis Bapak Ibu. Terus dokternya waktu itu juga enggak bisa datang ACC waktu pulang menjelaskan karena papanya yo jatuh habis Jumatan Bapak Ibu. Wis ono masalah. Terus rumah sakit bilang kalau hari ini enggak pulang Pak besok nanti bayar sendiri. Loh lah ya pusing Bapak Ibu. Wes kita doa lagi Bapak Ibu, fokusnya Tuhan. Dokternya muncul, dia jelaskan, Pak kalau kaki urusannya tulang belakang. Oh gitu ta, saya ngamuk-ngamuk sama asuransinya. Kamu enggak paham, mohon maaf Pak kita bukan medis. Podo aku juga medis, jadi dia mau jelaskan ini yang kena kok yang kakinya yang ini. Singkat cerita Bapak Ibu akhirnya 400 jutaan lunas enggak bayar. Kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Fokus saya ngomong, papa saya hari ini sudah lepas tuh tadi di gereja nambah tongkat. Sudah bisa jalan. Walaupun lari masih belum bisa Bapak Ibu. Tapi sudah bisa. Usia 70 lebih, operasi. Gak ada masalah Bapak Ibu. Pada papa saya juga sudah rela, saya juga sudah rela. Makanya saya bilang, Pak ikut Tuhan itu mau terima yang buruk. Ini kan buruk Bapak Ibu, wong jatuh. Cuman masalahnya kuat. Bisa. Mari kita belajar dalam hidup ini yang ngalami yang namanya enggak enak Bapak Ibu. Tapi kalau ngalami enggak enak hasilnya pasti enak. Kalau enggak enak pun dalam kekekalan akan menghadapi. Hal yang kedua yang terakhir Bapak Ibu. Hal yang kedua itu bicara tentang nilai kasih. Kasih ini gampang Bapak Ibu. Kalau tadi kan fokus hidup pada Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan sesama. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, saya pada waktu ingat mengasihi Tuhan ini yang bilang Tuhan Yesus, betul? Ditanya, apakah hukum yang terutama dan utama? Ahli Taurat bilang, Tuhan mana hukummu paling banyak di ahli Taurat. Di ahli Farisi bilang hukum mana yang utama? Tuhan bilang mengasihi Tuhan dan sesama. Saya gali firman Tuhan. Ternyata mengasihi Tuhan dan sesama itu pertama kali ada muncul pada kitab Taurat.
Imamat 19 ayat 18. Tuhan menjawab, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu menegaskan kembali, repetisi. Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas. Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan, akulah Tuhan, jangan membalas dendam dan jangan menyimpan dendam terhadap sesamamu. Akan tetapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Diulang 2 kali Bapak Ibu, sehingga pada waktu dikatakan kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, muncul di dalam Imamat 19 ayat 18. Kita mau belajar bersama. Dibilang jangan nuntut balas. Sama-sama katakan jangan apa? Nuntut balas. Manusia punya kecenderungan kalau dilukai mau balas Bapak Ibu. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang walau kamu disakiti jangan balas. Kita dilukai Pak. Firman Tuhan mengatakan nilai kekristenan kalau kamu mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, jangan menuntut balas. Itu maknanya mengasihi sesamamu, mengasihi Tuhan. Dikatakan juga jangan menaruh dendam. Ini menutup pintu berkat Bapak Ibu. Berapa banyak orang dendam, mangkel. Sehingga apa hidupnya tidak bisa lepas Bapak Ibu. Kuncinya cuma 2 di dalam imamat ini. Jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Jangan membalas dendam, jangan menyimpan dendam. Sehingga baru muncul kasihilah. Iya Bu. Masuk dalam perjanjian baru. Lukas 6 ayat 27. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Hal yang kedua, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, artinya mengasihi musuh. Tadi dendam, kalau dendam itu menuntut balas itu pasti musuh. Perjanjian baru menegaskan, kasihilah musuhmu. Saya bersyukur Bapak Ibu, kalau ditanya siapa musuhmu hari ini, saya jawab enggak ada Bapak Ibu. Sopo sing mbok mangkeli kalau orang Surabaya bilang. Enggak ada Bapak Ibu. Mangkel enggak akan bisa Pak. Tak bawa sampai mati. Waduh Bapak Ibu. Rugi. Lanjut Lukas 6 ayat 35. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya enggak, yang semua juga penting. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka. Kita harus berbuat baik kepada musuh. Musuh itu bisa orang sedekat kita, bisa orang masa lalu kita, bisa orang yang kita tidak suka Bapak Ibu. Lanjut, pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Belain Bapak Ibu. Pinjam dan gak usah dimintain balasan, betul? Tapi lek minjemnya ojo ake-ake, betul Bapak Ibu? Sakit hati kalau ake-ake. Firman Tuhan sudah bilang kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan dan sesama, pinjam. Tidak apa-apa pinjamkan, tapi tidak usah balasan. Ya sudah. Lek mau minjam 10 juta kasih aja 500.000 Bapak Ibu. Lego toh? Gak bayar lah gak apa-apa toh? Loh lek firman Tuhan bilang gak apa-apa ya sudah relakan Bapak Ibu. Orang yang utang 10 juta dikasih 1 juta, senang mau dikei Bapak Ibu. Tapi ojo ngomong dikei, betul? Tak utangi 1 juta, tapi kita bilang, gak dibalik no yo gak patein gak apa-apa. Itu anak Tuhan Bapak Ibu. Loh Pak, lah rugi Pak. Itu belajar anak Tuhan dari kerugian. Mengasihi Bapak Ibu. Tapi lek utang mana, diiling no utang yang pertama Bapak Ibu. Betul. Bukan mau marah, diinget no karena firman Tuhan bilang Bapak Ibu. Pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Aku tidak minta balasan yang pertama. Tapi kamu belum bisa bayar yang pertama. Lah enak Bapak Ibu, lega toh. Cukup 1 juta.
Karena dikatakan ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini loh firman Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak perlu 10 orang sudah ditolong Tuhan tahir, yang balik cuma 1 Bapak Ibu. Tuhan sendiri loh yang menyembuhkan. Kamu pergi kepada imam-imam perlihatkan. Dia sudah sembuh, dia sudah tahir. Yang balik 10 cuma 1 Bapak Ibu. Mana yang lain? Nggak ada mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Istilahnya mengasihi itu apa? Ikut maunya Tuhan Bapak Ibu. Saya bersyukur kemarin saya bisa tugas. Wah, tugas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu teman kita Pak Bin ya, yang pagi yang sakit Bapak Ibu ya. Saya tahu sakit. Pak Gembala ini selalu kontak ngomongin sama saya. Sakit loh, operasinya sampai berkali-kali saya bilang. Ya sudah, saya minggu enggak berangkat, saya bilang saya ada ke Kuala Lumpur. Saya bilang gitu. Pak Gembala bilang sama saya, nanti lek ono waktu dateng ono ya. Saya enggak ngomong enggak Bapak Ibu. Lek gak iso ya opo ya. Wis, yes dulu. Wong tugas dari Pak Bos Bapak Ibu, betul? Pak Gembala Bapak Ibu. Loh ini Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan kita. Pak Gembala di perusahaan di mana kita punya bos Bapak Ibu. Wah, saya cuma dalam hati, siap bos, saya bilang. Gak suwe pendeta Yosua kasih kontaknya, kok ojo lali. Wedi lali Bapak Ibu ya. Kontake, datang oh siap saya bilang. Cuman saya waktu itu kaget, jadwalnya saya ke Malaka dulu Bapak Ibu. Terus ke KL itu ternyata cuman hari ini tutup, besok wis minggat lagi Bapak Ibu. Pergi lagi ke tempat lain, ke Genting, ke ini, pokoknya ngelencer dan urusan Bapak Ibu. Saya ngomong, iki tutup jam, oh ternyata jam 5 sudah sampai, jam 5 sore. Sudah saya mandi, acara makan malam saya enggak ikut. Saya baru WA Ibu Apin. Bilang, Bu Shalom di mana? Dikasih alamat. Saya pertama kali enggak tahu Pak. Bu mesti tahu kon alamatnya. Tak tanya anak saya. Loh alamatnya enggak ngerti Bapak Ibu. Ini Pak, deket ini Pak. Saya browsing, jadone 500 ringgit. 500 salah lagi. Keliru ini kok jauh. Kok berapa puluh kilo. Wah enggak mungkin. Ternyata namanya mirip. Bu, blok apa? Enggak tahu Pak. Loh bayangin Bapak Ibu. Bu Abin tuh enggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya nginep, pokoknya ini. Jek Pak tak tanya anak saya. Bu ini grabnya macam-macam. Tower A, tower B, tower C. Deket rumah sakit ini. Rumah sakit deket tapi ya waduh 3 kilo 4 kilo lah waduh Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke dikasih. Oke nemu Bapak Ibu ya. Kira-kira saya ngomong Tuhan. Wes supaya saya bisa. Saya nunggu jam 5 sudah mandi, sudah ganteng Bapak Ibu. Grepe tak enteni di cancel Bapak Ibu. Enteni ya Pak 15 menit di cancel. 30 menit di cancel. 1 jam di cancel. Sampai 3 kali saya di cancel Bapak Ibu. Sampai Pak masih lama ta. Wes telepon saja. Namanya mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kita harus coba kawan sekerja Bapak Ibu ya. Saya bilang nanti lek malam enggak ketemu baru kita telepon. Jam 8:30 grabnya punya hati Bapak Ibu ya wong liya diterima Bapak Ibu. Saya ke sana. Pak Abin sudah ketemu ada fotonya nanti Bu Jen bisa tayangkan ya. Saya ketemu. Kondisi saya ya kurang sehat. Itu mata saya tutupan ganteng Bapak Ibu ya. Kacamata ireng itu mata saya ada operasi kecil ditempel di sini Bapak Ibu. Ben gak ketok tembelan yo saya kacamataan ireng Bapak Ibu. Nah gak ketok. Itu saya ketemu di Kuala Lumpur. Hujan terus. Saya ngomong, Pak nanti pulangnya gimana? Saya cerita panjang lebar kasih Tuhan. Ibunya bapaknya ini terima mujizat Bapak Ibu. Tapi seneng punya konco datang. Lo konconya yo aduh loh Bapak Ibu ya. Ngomong enggak, saya ini berangkat. Saya mendapat mandat dari Pak Gembala loh. Memang Bapak Ibu. Untuk datang dan mendoakan. Ketemu di kafe Bapak Ibu. Saya ngomong, nanti pulangi angel Pak. Enggak angel. Teman saya jam 8, teman asli sana Bapak Ibu. Ngomong, ketemu yuk sebentar. Tak jemput ya. Loh puji Tuhan Bapak Ibu ya. Malaikat.
Jan deres Pak Gempa, ini gimana pulangnya? Grab yo angel. Dalam hatiku, aku di cancel 3 kali Bapak Ibu yo. Lek gak balik lah yo. Saya tidur di Embong Bapak Ibu ya. Hotelku deket tengah itu Bukit Bintang lah. Eman, sudahlah. Tuhan tahu Bapak Ibu. Bertemu melayani Tuhan itu, melayani Tuhan yang sesama itu. Nggak cari apa-apa Bapak Ibu. Oh yang ketemu cuma bertiga Bapak Ibu. Nggak ada. Begitu saya sampai, wih lego dan saya 40 menit ketemu sharing. Saya bilang, puji Tuhan aku bisa ketemu. Terus apa Bapak Ibu pulang? Pulangnya saya nungguin sak jam dijemput teman saya. Happy Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat IG saya, akhirnya pulangnya saya diajak ngopi sama teman saya di Starbucksnya sana Bapak Ibu. Enak toh? Budal, gak ngerti balik ya apa Bapak Ibu. Puji Tuhan, pulang kongko dan saya pajang malam-malam itu Bapak Ibu. Jam 11:30 malam waktu sana, di sini 10:30. Tak pajang Bapak Ibu. Saya ngomong, teman-teman ngomong enak ya uripmu ya, hati yang gak tahu ini pelayanan bro. Iki berat bro. Saya meninggalkan makan malam dengan perusahaan lo, tapi senang Bapak Ibu. Saya ngomong apa? Ini yang namanya kadang pelayanan fokus kita tuh melayani Tuhan dan sesama itu Bapak Ibu ya. Saya harus menanggalkan yang namanya keenaan diri. Saya bisa ngomong alasan, Pak Gem maaf ya, rewot. Ya. Waduh, misalnya kesel, lah yo bisa ngomong, ternyata aku ndak nyampe KL Pak Gem. Lho lah Isa, menggo Pak Gem ngomong, "Yo, ndi tikete?" Lho kan enggak mungkin Bapak Ibu ya. Cuman masalahnya pada saat saya tulis bertemu, bertugas, melayani. Itu adalah apa? Fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Saya undang pemain musik ke depan Bapak Ibu. Fokus yang terakhir yang keempat. Nah, memiliki kesadaran berfungsi secara maksimal. Berfungsi secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Berfungsi secara maksimal. Maksimal itu apa dalam bidang kita Bapak Ibu? Bidang saya ini orang tahu saya pendeta. Orang tahu bahwa saya ini adalah bekerja Bapak Ibu. Orang tahu bahwa saya ini melayani. Kemarin ada satu harian di Suwe, Jumat, itu punyanya Pak Dahlan Iskan. Tiba-tiba saya masuk di situ. Oh, bisa ditayangkan di sini. Saya itu ngomong, Bapak ini kan mengajar. Iya. Wah itu gampang Bapak Ibu. Ditayangkan, Bapak Ibu tinggal lihat saya tuangkan. Itu bisa masuk. Besoknya kemarin Bu Risma ke harian di Suwe diliput. Loh, saya lah selevel sama mereka Bapak Ibu ya. Oh boys coy, saya ngomong kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak susah. Sehingga apa saya ini bilang, Bapak ini apa? Saya bilang saya ini pelayanan. Saya enggak datang ke hariannya. Saya ketemu sama direktur keuangannya dikenalkan. Pak kasih kita profilnya Bapak. Yo saya ngomong saya pendeta. Saya ngomong saya pendeta Madya, saya pendeta muda. Saya ngomong saya juga dosen di salah satu universitas, dia tulis di situ. Saya tahu saya doktor ilmu hukum. Saya tahu saya punya profesi di situ. Masuk Bapak Ibu. Berguna di dalamnya. Sehingga bukan pengangguran baru saya melayani Tuhan Bapak Ibu. Bukan saya enggak punya pekerjaan baru saya melayani Tuhan, bukan Bapak Ibu. Satu lagi, hari Sabtu yang lalu, saya terpilih di satu organisasi di Ubaya, ada notaris PPAT alumni Ubaya, saya terpilih jadi ketua, masuk di semua media. Di foto yang terakhir itu, saya selama 4 tahun ke depan menjadi ketua NPAU, notaris PPAT alumni Ubaya. Ubaya sudah 50 tahun Bapak Ibu. Saya enggak tahu kenapa pilih saya. Saya bilang saya bukan orang pengangguran, saya orang pelayanan. Saya bukan orang pengangguran, saya seorang dosen. Saya bukan pengangguran dan Tuhan mau pakai kita. Di bidang kita Bapak Ibu. Bidang saya hukum, bidang saya mengajar. Pada saat saya menjadi ketua NPAU, fakultas tertua di Ubaya adalah fakultas hukum Bapak Ibu. Saya mendapatkan kebanggaan karena apa? Saya anaknya Tuhan. Mari kita berfungsi. Pertama fokus pada Tuhan. Yang kedua mengasihi. Musuhmu, mengasihi orang yang tidak suka, mengasihi dan melayani Tuhan. Yang ketiga mari kita berfungsi. Untuk apa Bapak Ibu? Kemuliaan bagi nama Tuhan.
Biarlah firman Tuhan sadar kita punya nilai-nilai kekristenan.